Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah hari Minggu Palma. Kita memasuki Pekan Suci. Kita menyambut Yesus ke kota Yerusalem. Kita juga menyambut Yesus di dalam kehidupan kita, agar kita juga menjadi Yerusalem, pribadi yang membawa sukacita dan damai, dan bukan menjadi Yerusalem, pribadi yang penuh dengan kezoliman. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan daku? Semua yang melihat aku mengolok-olok, mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat dihitung. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya, kekuatanku, segeralah menolong aku. Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan daku? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini merupakan hari Minggu Palma. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita diajak pada hari ini membaca kisah sengsara Yesus versi Lukas, dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai bab 23 ayat 56. Kita tidak akan membaca Injil, tetapi kita akan membaca bacaan yang kedua
yang dapat dikatakan merangkum perjalanan Yesus menuju Yerusalem sebagai bentuk ketaatan dan kerendahan hati untuk menyambut sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Mari kita baca surat Santo Paulus kepada umat di Filipi bab 2 ayat 6 sampai 11. Saudara-saudara, sekalipun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas, dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seperti yang tadi saya sampaikan, hari ini adalah hari Minggu Palma, yang juga disebut hari untuk mengenangkan sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Penanda secara liturgis hari Minggu Palma ini adalah kita bersama-sama diajak untuk mengenang saat Yesus memasuki kota Yerusalem. Tuhan kita Yesus Kristus dalam kerendahan hati memasuki kota Yerusalem, dan momentum ini memiliki makna yang sangat mendalam terkait dengan Yesus sebagai Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, tetapi juga Yesus sebagai Sang Raja, Raja yang disambut dengan sukacita oleh rakyat, tetapi Raja yang menghayati wibawa kerendahan hati. Digambarkan Yesus menuju kota Yerusalem dan berangkat dari Betania dan Betfage, suatu desa yang ada di lereng timur Bukit Zaitun. Kalau diukur jarak tempuhnya Betania ke Yerusalem itu kurang lebih 2 mil. 2 mil itu berarti setara dengan 3.704 meter, hampir 4 kilometer. Dalam perjalanan menuju kota Yerusalem, sejauh itu Yesus mengendarai seekor anak keledai yang belum pernah ditunggangi orang lain. Yang menarik adalah ketika Yesus mengutus para muridnya untuk terlebih dahulu mengambil keledai muda itu,
Yesus sudah mengantisipasi bahwa orang akan bertanya. Dan Yesus memberi pesan, kalau ada yang bertanya, katakanlah, Guru menghendakinya. Sebetulnya yang dipakai istilahnya bukan guru tetapi Kyrios. Kyrios itu berarti Tuhan, bukan sekadar Tuan, tetapi Tuhan. Ada wibawa ilahi dalam pribadi Yesus Kristus yang dihadirkan dalam sebutan itu. Kita juga tahu bahwa Betania merupakan tempat tinggal sahabat-sahabat Yesus. Ada Marta, ada Maria, dan ada Lazarus. Kerap kali kalau Yesus pergi ke Yerusalem, Yesus singgah di rumah mereka. Tuhan kita Yesus Kristus menuju Yerusalem memang pertama-tama untuk perayaan Paskah Yahudi, mengenang pembebasan umat Yahudi bangsa Israel dari Mesir. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau dikatakan bahwa Yesus masuk ke Yerusalem dengan naik seekor keledai muda, sebetulnya itu merupakan penggenapan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Dalam kitab Nabi Zakaria bab 9 ayat 9 dikatakan, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem, sesungguhnya Rajamu datang kepadamu. Ia adalah Juru Selamat yang adil, rendah hati, dan menunggang seekor keledai muda. Memang dalam tradisi pada waktu itu, tidak seorang pun boleh untuk menunggangi kuda raja. Dan oleh Santo Lukas digambarkan dalam Injil Lukas, keledai itu belum pernah ditunggangi oleh orang lain. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau digambarkan Yesus menunggangi seekor keledai muda dan dihubungkan dengan kitab Zakaria, Nabi Zakaria mau mengenang kisah ketika Salomo, putra Daud, diangkat menjadi raja. Pada waktu itu Betseba, ibu dari Salomo, turun tangan dan Daud memerintahkan agar Salomo menunggangi seekor bagal, salah satu jenis keledai, dan kemudian Salomo diurapi oleh Imam Sadok untuk melanjutkan mewarisi tahta Daud. Itu bisa kita baca dalam kitab pertama Raja-Raja bab 1 ayat 33 sampai 40. Maka sama seperti Raja Salomo, putra Daud, diurapi menjadi raja dengan menunggang seekor bagal. Demikian pula Tuhan kita Yesus Kristus. Ia memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda untuk ditetapkan sebagai raja. Namun, mahkotanya bukan mahkota emas kerajaan, tahtanya bukan tahta kekuasaan dunia, melainkan mahkota duri. Tahtanya adalah tahta surgawi yang mendatangkan keselamatan.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita perhatikan konteks pada zamannya ketika Yesus naik seekor keledai muda menuju ke kota Yerusalem, sebetulnya hari itu juga merupakan hari persiapan untuk Paskah. Pada saat itu, mereka juga sudah mempersiapkan domba-domba Paskah yang tanpa cacat. Dalam tradisi Yahudi, dibutuhkan setidaknya 4 hari mulai dari tanggal 10 bulan Nisan, domba-domba itu sudah dipersiapkan untuk domba Paskah dengan syarat tanpa cacat. Tanggal 10 bulan Nisan, tanggal 11, 12, 13, dan pada tanggal 14 Nisan, kita tahu bagaimana Yesus Kristus Tuhan kita dipersembahkan sebagai domba yang tak bercacat di Bukit Golgota. Penyalipan yang terjadi pada tanggal 14 bulan Nisan menjadi tanda pembaharuan bahwa tidak lagi dibutuhkan domba-domba lain. Yesuslah sang anak domba Allah. Yesus menjadi domba Paskah yang tak bercacat, yang tak bersalah, yang tanpa noda dosa, sebagai tanda kurban dan penebusan bagi umat manusia, bagi dunia. Itulah sebabnya pada Minggu Palma, saat kita mengenang Yesus masuk kota Yerusalem, juga menjadi Minggu mengenang sengsara Tuhan. Dibacakanlah di sana kisah sengsara Yesus, agar kita juga mengenang kisah sengsara itu sebagai penanda bahwa kita sudah memasuki puncak Prapaskah kita menuju Pekan Suci, saat kita secara intensif mulai dipersiapkan untuk membaharui kehidupan kita, janji baptis kita. Para imam mempersiapkan diri untuk membaharui janji imamat yang dianugerahkan kepada gereja, kepada para imam. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari dengan penuh syukur kita bersama Kristus menuju ke Yerusalem, kota yang menjadi tanda damai sejahtera, meskipun ditandai dengan kezoliman ketika Yesus disalibkan, dan Yerusalem yang mestinya menjadi kota damai justru menampilkan kezoliman. Namun demikian, Shalom tidak pernah dikalahkan oleh kezoliman. Yesus menebus dosa-dosa dan Yesus menyelamatkan kita. Selamat hari Minggu Palma, mengenang sengsara Tuhan untuk menyambut sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus, penebus kita. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita.
Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Alubis. Berkah dalam.